Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun anda berada, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga itu, di mana pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kajian Mutiara Subuh dengan membahas kitab Taisir Al-Allam Syarh Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam alaihi salatu wassalam. Di mana pembahasan pada pagi hari ini kita akan memasuki bab yang baru disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu, babul khusyu'i fis salati. Bab khusyuk dalam salat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Sebagaimana juga yang kita maklumi bahwasannya khusyuk dalam salat adalah merupakan ruh salat tersebut. Merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surganya, surga Firdaus, yang semoga kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang memasuki surga Firdausnya. Nah, di antara penghuni surga Firdaus tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu yang mana mereka itu adalah khusyuk dalam salatnya. Mereka lah di antaranya orang yang akan menghuni surga Firdaus. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Tentang kekhusyuan ini ada beberapa kiat, ya, di antaranya adalah senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan ketika kita salat menghadap Allah SWT dengan kondisi khusyuk dan isti'adah, berlindung, meminta perlindungan kepada Allah SWT dari godaan syaitan. Kemudian menghayati dan merenungkan bacaan-bacaan dalam salat tersebut, baik itu Al-Quran maupun zikir-zikir yang dikumandangkan dalam salat tersebut. Demikian pula yaitu melihat tempat sujud. Ya, melihat tempat sujud adalah merupakan salah satu kiat agar kita khusyuk dalam salatnya. Sutroh dan yang lainnya ya.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dalam menggapai kekhusyuan kita dalam salat ini, kita juga selain diperintahkan hal-hal tersebut tadi, di antaranya kita juga dilarang untuk yaitu menahan buang air kecil maupun buang air besar ketika hendak salat, karena hal ini akan mengganggu kekonsentrasian kita ketika salat. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, la salata bihadrati ta'ami wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani. Tidak ada salat kalau hidangan sudah disiapkan. Hidangan makanan yang kita selera terhadapnya, maka jangan melakukan salat dulu. Makan dulu, kemudian menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. La salata bi hadrati ta'ami wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathani. Tidak ada salat dengan hidangan disediakan atau hidangan sudah disiapkan. Dan juga dia tidak mendirikan salat kalau dia menahan dua hal keburukan. Yang dimaksud yaitu al-akhbathani al-ghaitu wal baulu, yaitu menahan air seni atau kencing, buang air kecil maupun buang air besar, karena itu akan mengganggu kekhusyuan kita dalam salat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan salah satu hadis atau merupakan hadis tunggal dalam bab ini. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu, al-haditsu as-sabi'u wal 'ishruna ba'da al-mi'ati. Hadis yang ke-127. Saya bacakan hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun, fa nadhara ila a'lamiha nadratan, falamma sarafa qala idhhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jahmin fa innaha alhadni anifan an salati, rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabiyah al-jalilah, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, Abdillah radhiyallahu taala anha wa ardaha wa an abiha. Tentang terjemahan beliau sudah berlalu pada hadis yang ketiga. Radhiyallahu taala anha wa ardaha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan menggunakan khamisah. Khamisah di sini disebutkan yaitu kisaun murabba'un mukhattatun bi alwanin mukhtalifatin, yaitu baju atau pakaian yang bermotif, baju yang bermotif dengan berbagai macam warna. Nabi SAW diberikan oleh Abu Jahmin, diberikan oleh Abu Jahmin yang sebentar lagi akan disebutkan di sini, bahwasanya shalla fi khamisatin laha a'lamun, bahwasanya Nabi SAW melakukan salat dengan mengenakan atau baju atau pakaian yang bermotif. Fa nadhara ila a'lamiha nadratan, kemudian Nabi SAW melihat pada motif-motif tersebut, yaitu satu kali pandangan, satu kali melihat. Falamman sarafa, ketika Nabi SAW telah selesai dari salatnya, qala, beliau bersabda, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin. Pergilah kamu dengan membawa baju ini
kepada Abu Jahmin. Abu Jahm ini iaitu bernama Ubaid, kunyahnya adalah Abu Amir Ubaid bin Hudzaifah Al-Qurashi Al-Adawi. Beliau memeluk agama Islam pada Fathu Makkah, ya. Dan beliau termasuk salah satu sahabat Rasulullah SAW yang diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau mendapatkan atau memenangi, mendapatkan khilafahnya Abdullah ibn Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhuma, dan juga beliau meninggal di akhir khilafah Abdullah ibn Zubair ibn Awam radhiyallahu taala anhuma. Nah, Nabi SAW diberikan hadiah oleh Abu Jahm ini radhiyallahu anha berupa baju atau pakaian yang bermotif. Nah, Nabi SAW mengatakan, idhabu bi khamisati hadhi ila Abi Jahmin. Pergilah kamu dengan membawa baju dan pakaian ini kepada Abu Jahm. Wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jahmin. Dan berikan kepada aku yaitu baju ambajaniyah, yaitu baju atau pakaian yang tidak bermotif. Ya. Berikanlah kepadaku baju atau pakaian ambijaniyah Abi Jahm. Fa innaha alhadni anifan an salati. Sesungguhnya baju yang bermotif tadi itu telah menyibukkanku, ya, tadi di salatku. Telah menyibukkanku pada salatku. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan bahwasannya baju yang bermotif ini telah menyibukkan aku dalam salat. Kembalikan kepada Abu Jahm dan mintakan gantinya kepada Abu Jahm, yaitu dengan baju yang tidak bermotif. Ya. Karena Nabi SAW menerima hadiah yang diberikan oleh Abu Jahm. Ya. Nah, tetapi karena baju yang pertama ini bermotif, sehingga beliau SAW merasa terganggu dan menyibukkan beliau, ya, dalam salatnya, walaupun cuma sekedar melihat satu kali, melihat itu menyibukkan Nabi SAW dalam salatnya. Nabi SAW minta ganti kepada Abu Jahm dengan memberikan baju yang tidak bermotif. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, yang pertama, masyru'iyatul khushu'i fis salati wa fi'lul asbabi al-jalibati lahu wal ibti'adu an kulli ma yushghilu fis salati. Yang pertama, hadis ini menunjukkan yaitu disyariatkannya khusyuk dalam salat. Bahkan dikatakan ruhnya salat adalah khusyuk. Ya, khusyuk dan tumaknina dalam salat tersebut. Sebagaimana tadi disebutkan dalam sebuah ayat, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah sukseslah orang-orang mukmin. Yaitu siapa? Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana orang-orang itu, orang-orang mukmin itu adalah khusyuk dalam salatnya. Wa fi'lil asbabi al-jalibati lahu, dan mencari atau kiat berupaya untuk mencari atau kiat-kiat yang menyebabkan salat itu bisa khusyuk, seperti tadi disampaikan, yaitu melihat sujud, misalkan tempat sujud, atau menggerakkan, ya, jarinya, jari telunjuknya ketika dia tasyahud, karena Nabi SAW mengatakan la hiya asyaddu ala syaitan minal hadid, rawahu Ahmadu bisanadin hasanin. Gerakan jari telunjuk ini, ya, menggerak-gerakkannya jari telunjuk ini, asyaddu ala syaitan minal hadid, itu adalah lebih dahsyat
ya, pukulan yang dahsyat terhadap syaitan daripada besi. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Ini adalah merupakan kiat bahwasanya kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dengan menggerakkannya dengan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ibti'adi an kulli ma yushkilu fi salati, dan berupaya untuk menjauhkan dari hal-hal yang menyibukkan kita dalam salat. Ya. Misalkan menjauhkan diri ya dari misalkan seseorang menggunakan baju atau sarung yang ada tulisan-tulisannya, ya, baik itu promo maupun yang lainnya, maka hendaknya ya baju-baju yang bertulis yang semacam itu hendaknya jangan dipakai ketika salat, karena itu akan mengganggu orang yang salat di belakangnya. Khususnya adalah ini ketika berjamaah. Atau mungkin di sarungnya ada tulisannya misalkan ya, atau merek sarung atau yang lainnya, maka hendaknya diupayakan ya untuk tidak dimunculkan ya tulisan-tulisan semacam itu, karena agar tidak mengganggu orang yang salat di belakangnya atau tidak mengganggu kekhusyuan salat dalam orang yang berdiri di belakangnya. Kemudian yang kedua, anna ishtighal al-qalbi al-yasiri la yakdah fi salati, bahwasannya menyibukkan atau kesibukan hati yang sedikit, ya, sibuknya hati yang sedikit ini la yakdah fi salat, tidak merusak atau tidak menodai dalam salat tersebut. Acap kali mungkin manusia ya hatinya ya ini tersibukkan dengan sesuatu yang sepele atau yang lainnya, maka hal ini apabila sifatnya menyibukkan yang yakni sebentar, yang sejenak, hal itu adalah tidak merusak salat kita. Dan ini acap kali terjadi karena memang selalu syaitan mengganggu ya, mengganggu dalam setiap saat, apalagi dalam setiap salat. Yang di awalnya adalah dia tidak ingat dengan suatu perkara, tapi subhanallah tatkala dia mulai salat, ingatlah berbagai macam permasalahan, 1001 masalah dia ingat, padahal yang sebelum salat tidak teringat sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya betul-betul syaitan itu mengganggu manusia, hatta dalam salat pun demikian pula. Dan apabila hal itu menyibukkan kita, hati kita sejenak, hal itu adalah tidak merusak salat kita. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Yang ketiga, karahiyatu tazwiqil masajidi wa nakshiha wal kitabati fiha lima yajlibuhu min ishtighalil musallina fin nadhari ilaiha, yaitu makruh hukumnya untuk memberikan warna-warni yang beraneka ragam di masjid, ya, memahatnya, memberikan tulisan-tulisan di masjid. Kenapa? Lima yajlibuhu min ishtighalil musallina fin nadhar ilaiha, karena hal itu akan membawa atau mendatangkan orang-orang yang salat itu memandang kepada dia dan menyibukkan orang-orang yang salat, ya. Rabi'an, yang keempat, fihi jawazu libsi al-malabisi al-mu'allamati lirrijal. Hadis ini menunjukkan juga bahwasannya diperbolehkan mengenakan atau menggunakan baju-baju yang bermotif bagi kaum lelaki. Ya. Diperbolehkan untuk mengenakan baju-baju atau pakaian yang bermotif. Yang kelima, wa fihi istihbabu qabulil hadiyati jabran liqalbil muhdi wa tawaddudan ilaihi. Hadis ini menunjukkan pula diperintahkan atau dianjurkan untuk menerima hadiah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari Abu Jahm tadi itu, ya, berupa yaitu baju yang bermotif, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta gantinya baju yang tidak bermotif kepada Abu Jahm, ya, karena hal itu akan
menghibur hati orang yang memberikan, tidak ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga itu akan menimbulkan rasa cintanya orang yang memberikan hadiah kepada orang yang diberikan. Ya. Kemudian yang keenam, wa fihi annahu la ba'sa min raddil hadiyati li sababin walakin ma'a bayani sababi li sahibiha hatta la yaqa'a fihi fi qalbihi syai'un. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya tak mengapa untuk menolak pemberian hadiah karena suatu sebab, tetapi hendaknya harus dijelaskan kepada orang yang memberikan, ya, sehingga tidak terjadi suatu kebencian atau suatu kesan bahwasanya orang tersebut tidak mau menerima hadiah karena sombong atau yang lainnya. Sehingga kesan-kesan semacam itu adalah terpinggirkan atau terkikis, sehingga tidak terkesan orang yang tidak mau menerima hadiah tersebut tidak berkesan bahwasanya orang itu sombong atau yang lainnya. Apabila ditolak maka hendaknya harus dijelaskan. Misalkan saya sudah punya barang tersebut, misalkan, ya, atau yang semisalnya. Yang berikutnya disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, wa fihi husnu akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu radda alaihi al-kisa' al-mu'allama wa talaba al-kisa' alladhi laysa fihi a'lamun liyu'allimahu annahu ghairu mutaraffi'in an hadiyatihi. Hadis ini juga menunjukkan kebagusan dan keluhuran akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menolak untuk diberikan baju yang bermotif, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta baju yang tidak bermotif, ya. Agar apa? Liyu'allimahu annahu ghairu mutaraffi'in an hadiyatihi. Ya, tidak langsung ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau yaitu memberikan suatu pengertian bahwasanya beliau menginginkan baju yang tidak bermotif, ya. Agar apa? Agar tidak berkesan bahwasanya orang yang diberikan hadiah tadi itu yaitu menolak hadiah atau merasa sombong atau merasa perasaan-perasaan yang lainnya. Agar tidak berkesan bahwasanya orang tersebut sombong. Tidak. Nabi SAW menjelaskan, ya. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang disebutkan di antaranya oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu pada babul khusyu'i was salati atau fis salati. Demikian pula yaitu fawaid yang disebutkan. Kemudian kita melanjutkan bab yang baru disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu, babul jam'i bainas salataini fis safari. Bab yang menjelaskan tentang hukum menjamak dua salat dalam suatu pepergian. Sebagaimana juga dimaklumi bahwasannya bepergian adalah merupakan salah satu faktor diperbolehkan seseorang itu untuk menjamak salatnya, mengumpulkan dua waktu salat dikumpulkan menjadi satu waktu salat, namanya menjamak. Ya, menjamak salat, dan ini diperbolehkan bagi orang yang musafir karena memang safar, bepergian itu adalah acap kali yakni sesuatu yang memberatkan, sesuatu yakni qit'atun minal azab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dari azab, ya, dari bepergian tersebut. Oleh karena itu syariat ini memudahkan, dan ini adalah merupakan rahmat, salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diperbolehkan bagi musafir untuk menjamak dua salat di satu waktu. Artinya diperbolehkan dia untuk menjamak dua waktu salat, misalkan zuhur dengan asar misalkan, baik itu takdim maupun takhir, diletakkan di awal waktu, di waktu zuhur, atau diakhirkan atau di waktu asar, ya, digabung antara zuhur dengan maghrib. Dan bisa juga dia menjamak waktu maghrib dengan isya, takdiman atau takhiran, baik di waktu mengawalkan yaitu dilaksanakan pada waktu maghrib, ya, dan juga bisa dilakukan yaitu dengan waktu isya. Maghrib dulu kemudian salat isya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Hadis yang disampaikan di sini yaitu qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu ats-tsaminu wal 'ishruna ba'da al-mi'ati. Hadis yang ke-128. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashri idza kana 'ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al-maghribi wal 'isya'i rawahu al-Bukhari. Haditsun sahihun diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, tidak Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana beliau mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah fahamkan dia dalam masalah agama dan fahamkan juga dia masalah tafsir, sehingga beliau terkenal dengan sebutan habrul ummah wa turjumanul Quran, orang yang alim, orang yang berilmu luas, berwawasan luas, dan orang yang ahli dalam mentafsirkan Al-Quran berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah orang yang salah satu sahabat Rasulullah SAW, ilmuwan, ya, yang banyak sekali menimba dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal di kota Taif pada tahun 68 Hijriah, berumur 71 tahun. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashri idza kana 'ala dhahri sayrin. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak dua salat, yaitu salat zuhur dan salat asar, idza kana ala dhahri sayrin, apabila beliau dalam tengah perjalanan. Artinya apabila tatkala beliau dalam perjalanan, sedang berjalan, ya, dalam tengah perjalanan beliau menjamaknya. Tapi kalau berhenti dalam artian tidak berjalan, beliau tidak menjamaknya. Wa yajma'u bainal maghribi wal isya'i, dan Nabi SAW juga pernah menjamak waktu maghrib dan isya, baik itu takdim maupun takhir. Itu sesuai dengan kondisi. Artinya kondisional, bisa jadi ditakdim, bisa jadi ditakhir, baik itu salat maghrib dengan isya maupun dhuhur dengan asar. Boleh takdiman atau takhiran. Bisa diawalkan, misalkan dhuhur dengan dhuhur dengan asar. Bisa dilakukan di waktu dhuhur atau di waktu asar. Kalau di waktu dhuhur berarti itu adalah merupakan jamak takdim. Kalau dilakukan di waktu asar berarti itu adalah jamak takhir. Dhuhur dulu 2 rakaat, kemudian asar 2 rakaat, jam'an wa qasran. Ya. Adapun untuk maghrib dan isya demikian pula, bisa dilakukan di waktu maghrib dulu kemudian isya. Apabila dilakukan isya berarti itu adalah takhir. Maghrib dulu kemudian isya. Ini sesuai dengan kondisi, ya, musafir tersebut, bagaimana yang memungkinkan, yang mudah buat dia. Ya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini disebutkan tentang ikhtilaful ulama, bolehkah menjamak tersebut atau tidak. Ikhtilaful ulama fil jam'i. Khilaf di antara para ulama tentang salat jamak ini. Ya, boleh atau tidak? Ada 3 pendapat. Ya, ini permasalahan yang pertama. Pendapat yang pertama, fadhahaba katsirun minas sahabati wat tabi'ina ila jawazil jam'i taqdiman aw ta'khiran. Pendapat yang pertama, kebanyakan para sahabat dan tabi'in diperbolehkan untuk menjamak,
takdim maupun takhir. Ya, wa huwa madhhab Syafi'i wa Ahmad wa Tsauri. Dan ini adalah madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Tsauri, Sufyan Tsauri rahimahumullah. Mustadillina bi ahaditsa an Ibn Abbas wa Ibn Umar wa minha hadits Mu'adz. Dalilnya adalah banyak di beberapa hadis, baik hadis dari bersumber dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum, dan juga hadis Mu'adz bin Jabal. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhara salat adh-dhuhri hatta yajma'uhuma ila al-'asri. Kata Mu'adz bin Jabal bahwasannya Nabi SAW apabila beliau berangkat sebelum menyingsingnya matahari ke arah barat, beliau mengakhirkan salat zuhur, ya, dan menjamaknya di waktu asar. Yusallihima jami'an. Beliau menjamaknya zuhur dengan asar, yaitu dilakukan di waktu asar. Wa idza irtahala ba'da zayghi syamsi shalla adh-dhuhra wal 'asr jami'an thumma sara. Dan apabila beliau mau berangkat setelah tergelincirnya matahari, maka beliau salat dhuhr dan asar. Salat dulu, salat dhuhr dan asar, kemudian beliau berangkat, ya. Wa kana idza irtahala qabla al-maghribi akhara al-maghriba hatta yusalliyaha ma'al isya'i. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila hendak berangkat sebelum maghrib, akhara al-maghrib. Beliau mengakhirkan waktu maghribnya atau salat maghribnya hatta yusalliyaha ma'al isya'. Beliau salat, ya, bersama isya'. Yani diakhirkan salatnya. Diakhirkan, dilakukan di waktu isya'. Wa idza irtahala ba'dal maghribi ya'jalul isya'a fa shallaha ma'al maghribi. Apabila beliau, ya, berangkat setelah maghrib, beliau mendahulukan isya', dalam artian beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu jamak takdim, maghrib dulu kemudian isya', ya, maghrib dulu, fa shallaha ma'al maghribi. Beliau melakukan salat maghrib dan isya', ya, setelah salat maghrib. Maghrib, habis salat maghrib, kemudian salat isya', kemudian beliau baru berangkat. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadisun sahih. Ini dasar yang pertama dari pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa dhahaba Abu Hanifah wa sahibahu wal Hasanu wal Nakhai ila adami jawazil jam'i. Ya. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu Abu Hanifah dan dua temannya Muhammad Asy-Syaibani dan Abu Yusuf serta Hasan al-Basri dan An-Nakhai, beliau mengatakan ila adami jawazil jam'i, tidak boleh menjamak, ya, tidak boleh menjamak. Wa ta'awwalu ahaditsal jam'i bi annahu jam'un suriyun. Beliau mentakwil hadis-hadis jamak ini tentang diperbolehkannya jamak bahwasanya itu adalah jam'un suri, yakni jamak yang sifatnya adalah yakni suri saja, ya. Wa sifatuhu, bagaimana jamak suri itu? Wa sifatu indahum an yuakhira adh-dhuhra ila akhiri waqtiha fayusalliha. Bahwasanya dia mengakhirkan waktu zuhur dan beliau melakukan salat di waktu akhir waktu zuhur, ya. Fayusalliha thumma yusalli ba'daha al-'asra fi awwali waqtiha. Kemudian setelah melakukan salat zuhur di akhir waktu zuhur menjelang asar, kemudian dia masuk waktu asar, baru salat asar di waktu atau di awal waktu salat asar. Ini namanya adalah jam'un suriyun.
jam'un surin, dia mengakhirkan waktu zuhur, kemudian ya sudah masuk waktu asar, ya salat zuhur dulu, kemudian sambil menunggu waktu asar sejenak, kemudian masuk waktu asar, baru beliau salat asar di waktunya atau di awal waktunya. Ini namanya jam'un suriyun. Demikian pula maghrib dengan isya. Beliau melakukan salat maghribnya di akhir waktu maghrib, ya, dan melakukan salat isya di awal waktu isya. Ya. Ini dasar pendapat yang kedua. Yang ketiga, wa dhahaba Ibnu Hazm wa riwayatun an Malikin annahu yajuzu jam'u ta'khiri duna taqdim. Pendapat yang ketiga, Ibnu Hazm mengatakan, dan riwayat dari Imam Malik, diperbolehkan untuk menjamak takhir tapi takdimnya tidak boleh. Ya, takhir boleh. Dhuhur dan asar dilakukan di waktu asar. Ya. Maghrib dengan isya dilakukan di waktu isya. Ini berbolehkan. Tapi kalau ditakdim tidak boleh. Ya. Ditakdim tidak boleh. Misalkan dhuhur dengan asar dilakukan di waktu dhuhur, tidak boleh. Ini menurut pendapat yang ketiga, yaitu Ibnu Hazm dan dari riwayat dari Imam Malik. Ya. Pendapat atau dari tiga pendapat ini, pendapat yang pertamalah yang rajih. Pendapat yang pertamalah yang kuat sesuai dengan karena kuatnya dalilnya. Karena kuatnya dalilnya yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua disebutkan di sini, waqtalafu aidan fi hukmil jam'i. Ya. Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum menjamak. Fadhahaba Asy-Syafi'i wa Ahmad wal jumhur ila anna as-safara sababun fi jam'i at-taqdimi wa at-ta'khiri wa huwa riwayatun an Malikin. Ya. Pendapat yang pertama Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan jumhur bahwasanya safar itu adalah merupakan sebab atau salah satu sebab diperbolehkannya untuk menjamak taqdim maupun takhir. Diperbolehkan untuk menjamak taqdim maupun takhir. Pendapat yang kedua, wa dhahaba Malikun fil masyhuri anhu ila ikhtisasil jam'i fi waqtil hajati wa hiya idza jadda bihi as-sayr. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Malik, dan ini adalah masyhur ya dari beliau, yaitu mengkhususkan jamak itu di waktu diperlukan saja. Di waktu diperlukan saja, wa hiya idza jadda bihi as-sayr, yaitu ketika sungguh-sungguh dia masih dalam perjalanan. Ya, masih dalam perjalanan. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wa dhahaba Abu Hanifah ila adami jawazil jam'i illa fi Arafata wa Muzdalifata lin-naski la lis-safar atau lin-nusuki la lis-safar. Pendapat yang ketiga yaitu pendapatnya Abu Hanifah, bahwasanya tidak diperbolehkan untuk menjamak kecuali ketika seorang di Arafah, yaitu ketika melakukan ibadah haji di tanggal 9 Dzulhijjah, ya, yaitu salat dhuhur dan asar, ya, salat dhuhur dan asar di Arafah, ya. Melakukan jamak takdim wa Muzdalifata, dan juga ketika bermalam di Muzdalifah di malam Id, ya, malam Idul Adha, yaitu melakukan salat maghrib dan isya di Muzdalifah takhiran, yaitu di jamak takhir. Kenapa sebabnya kok diperbolehkan di dua tempat tersebut? Lin nusuki la lis safar, karena sebab nusuk, yakni manasik haji, ya, manasik haji, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Menurut beliau itu karena nusuk la lis safar, bukan karena bepergian. Ini alasan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Dari 3 pendapat tadi ini, wallahu ta'ala a'lam, pendapat yang pertama juga yang rajih, wallahu ta'ala a'lam, yaitu pendapatnya jumhur ulama, di antaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwasanya safar itu adalah diperbolehkan untuk menjamak, baik itu takdim maupun takhir, dan itu yang kita yakini dan kita amalkan. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selain safar ada juga uzur yang diperbolehkan untuk melakukan jamak salat tersebut. Di antara yang disebutkan di sini al-matar, karena sebab hujan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih rawahul Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghribi wal isya'i fi lailatin mutiratin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat maghrib dan isya di suatu malam yang hujan deras. Ya, yang hujan deras. Ya, dan ini adalah dikhususkan wa khassal jam'ahu bil maghribi wal isya'i faqat duna adh-dhuhri wal asri. Dan ini adalah dikhususkan untuk menjamak karena faktor hujan tadi itu salat maghrib dan isya saja. Ya, adapun zuhur dan asar tidak demikian. Ya. Yang kedua, termasuk yang diperbolehkan untuk menjamak karena yaitu marad, yaitu karena sakit. Ya. Faqad rawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina adh-dhuhri wal 'asri wal maghribi wal isya'i min ghairi khaufin wala matarin. Wa fi riwayatin min ghairi khaufin wala safarin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat waktu zuhur dan asar, maghrib dan isya min ghairi khaufin wala matar, baik itu dalam keadaan tidak dalam kondisi ketakutan maupun tidak dalam keadaan yaitu hujan. Dalam riwayat lain min ghairi khaufin wala safarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat tersebut baik itu maghrib dan isya, zuhur dengan asar, ya, karena itu min ghairi khaufin wala safar. Sebabnya adalah bukan karena takut, ya, atau karena faktor ketakutan, atau juga bukan karena faktor bepergian, bukan dalam keadaan safar. Disebutkan di sini walaisa hunaka illal marad, tidak ada lain kecuali itu adalah karena sebab sakit. Dari dua hal ini selain safar itu adalah diperbolehkan untuk menjamak, yaitu karena hujan dan karena sakit. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita langsungkan dengan fawaid yang disebutkan oleh Syekh rahimanallah wa iyyahu sebagai penutup dalam kajian ini. Yang pertama disebutkan oleh Syekh rahimanallah wa iyyahu jawazul jam'i baina salati adh-dhuhri wal 'asri wa baina salati al-maghribi wal isya'i. Yaitu hadis ini menunjukkan diperbolehkannya menjamak antara dua salat, zuhur dengan asar. Diperbolehkan juga menjamak antara waktu maghrib dengan isya, ya. Salat maghrib dengan isya. Ini gandengannya. Zuhur dengan asar, ya. Maghrib dengan isya. Ini diperbolehkan sebagaimana tadi disebutkan. Yang kedua, adamul hadithi atau umumul hadithi yufidu jawaz at-taqdimi wa at-ta'khiri baina salataini faqad dallat alaihi al-adillatu kama taqaddama. Keumuman hadis ini menjelaskan diperbolehkannya untuk menjamak baik itu takdiman atau takhiran, mengawalkan maupun mengakhirkannya di antara dua waktu salat sebagaimana tadi disebutkan dalil-dalilnya, ya. Yang ketiga, zahiruhu annahu khasun bima idza jadda bihi as-sayr wa taqaddama al-khilafu fi dhalika wa adillatul ulama'i fihi. Zahir atau tekstual dari hadis ini bahwa ini adalah khusus, menjamak salat ini adalah khusus bagi seorang yang sungguh-sungguh dia dalam keadaan yakni pertengahan perjalanan, dan sudah disebutkan tadi khilaf di antara para ulama dengan dalil-dalilnya. Nah, yang terakhir, yadullul haditsu wa ghairuhu minal ahadithi anna al-jam'a yakhtassu bidh-dhuhri ma'al 'asri
wal maghribi ma'al isya'i wa annal fajra la tujma'u ila syai'in minha. Hadis ini menunjukkan, hadis ini dan hadis yang lainnya menunjukkan bahwasanya jamak itu adalah khusus untuk apa? Dhuhur dengan asar. Gandengannya dhuhur dengan asar. Wal maghribi ma'al isya'i. Demikian pula waktu maghrib, waktu salat maghrib dengan salat isya. Wa annal fajra, ya, sedangkan waktu fajar la tujma'u ila syai'in minha, tidak dijamak, tidak dikumpulkan atau tidak dijamak dengan solat yang lainnya. Ya, dengan demikian maka selesailah pembahasan kita, ya, dalam bab yaitu menjamak dua salat, ya, dalam kondisi bepergian. Demikian ma'asyal muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman yang kami hormati, yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.